Imlek menurut sejarahnya dari Tiongkok? Silakan Bu. Saya merasa seperti orang yang dilukiskan dalam pepatah bahasa Mandarin, Pak Amin. Ada satu pepatah Mandarin yang bilang "Ukulele". Ini kalau diartikan secara harfiah adalah menabuh genderang yang terbuat dari kain di depan gerbang Lei. Orang kalau kita belajar sejarah Tiongkok klasik di suatu daerah yang bernama Zhejiang. Zhejiang ini kalau sekarang kita kenal sebagai wilayah markasnya Alibaba berada. Nah, pada zaman dulu di Zhejiang ini ada satu gerbang yang sangat terkenal, namanya gerbang Lei. Di depan gerbang Lei ini ada satu genderang yang mana kita tahu genderang itu terbuat dari kulit lembu, dan kalau ditabuh nyarinya itu bahkan bisa sampai ke wilayah-wilayah lain yang bahkan jauh dari wilayah ini. Tapi pada suatu hari ada orang yang petentang-petenteng, sok-sokan membawa genderang, tapi genderang ini bukan terbuat dari kulit lembu, tapi terbuat dari kain yang katanya akan ditabuh di depan gerbang Lei ini. Ya jelas nggak bunyi dong, itu terbuat dari kain kok mau dibandingkan dengan yang terbuat dari kulit lembu. Nah, pepatah ini kemudian diartikan sebagai orang yang tidak tahu diri berbicara di depan ahli. Nah, saya orang yang membawa genderang dari yang terbuat dari kain tadi berbicara di depan Pak Ketua kita yang menabuh genderang yang terbuat dari kulit lembu tadi. Dahulu kala itu tidak ada kaitan sama sekali Imlek ini dengan agama apapun. Karena kalau kita runut sejarahnya, bahkan semenjak dari dinasti pertama Tiongkok, dari dinasti Xia, kemudian Shang, kemudian Zhou, itu sudah ada perayaan Imlek. Dan kemudian baru zaman Confucius pun ada dan seterusnya dilaksanakan sampai sekarang. Pada saat itu seperti diterangkan oleh Pak Ketua tadi, Imlek ini dikhususkan untuk satu perayaan menyambut musim semi tiba, di mana pada musim semi itu kita bisa kembali menanam tumbuh-tumbuhan, kita bisa kembali menanam apa yang akan bisa dimakan di musim-musim selanjutnya. Nah, karena itu ini adalah hari kebahagiaan yang kemudian dirayakan oleh orang-orang Tiongkok yang di musim-musim sebelumnya atau sesudahnya tidak bisa menanam. Nah, karena itu kemudian dirayakan dan diwujudkan dalam suatu bentuk syukur oleh yang beragama silakan, yang tidak beragama pun juga ikut merayakan. Nah, sekarang di Tiongkok seperti disebutkan oleh Pak Ketua tadi ada 56 suku, di mana 56 suku ini merayakan Imlek dengan pernak-perniknya masing-masing. Yang Muslim pun mungkin kalau mau berdoa merayakan Imlek silakan ke masjid, yang Kristen pun mungkin berdoa di gereja, bahkan yang tidak beragama pun silakan merayakan sendiri-sendiri di rumahnya. Tapi ada satu kesamaan, baik itu yang beragama maupun tidak beragama, sama-sama suka satu dewa. Dewa ini bernama Caisen. Caisen ya. Ada Caisen tadi di belakang, masih ada nggak Caisen ya? Dewa uang. Itulah kenapa pada saat Imlek kita kemudian mengucapkannya dengan Kong Si Fa Cai. Moga kaya raya, moga makin sejahtera. Itulah kesamaannya. Terima kasih. Siapa sosial di Indonesia ini bahwa yang dikhawatirkan adalah radikalisme yang mulai terbangun tanpa kita sadari. Bu Novi, kalau melihat Bu Novi kan lama di Tiongkok dari S1, S2, dan S3, sebetulnya apa sih Bu yang membuat Bu Novi melihat perbedaan antara Tiongkok yang ada di Indonesia dengan teman-teman yang benar-benar asli Tiongkok sana? Kira-kira apa nih yang Bu Novi lihat? Apa persamaannya dan apa perbedaannya? Kira-kira gimana? Saya kira menjadi orang Tionghoa di Indonesia itu ribet. Serba salah. Dan salah satu kesalahan tidak sedikit, kalau bukan kebanyakan orang Indonesia itu ketika melihat Tionghoa di Indonesia ini selalu disamakan dengan orang Tionghoa sana. Disamakan, yang ribet lagi disamakan negatifnya. Karena Tiongkok sejak 1949 menganut suatu ideologi yang diawali dengan Kong, dan di mata orang Indonesia yang namanya Kong, komunis,
itu diasosiasikan dengan suatu paham yang tidak bertuhan, dan kemudian di mata kita yang namanya tidak bertuhan sudah pasti jelek. Orang Tionghoa pun di Indonesia dianggap seperti itu. Jadi karena Tiongkok demikian, sehingga orang Tionghoa di Indonesia dianggap juga tidak ada perbedaannya dengan orang Tiongkok sana, yaitu sama-sama jeleknya di mata kebanyakan orang Indonesia. Padahal menurut saya sudah cukup banyak perbedaan antara orang Tiongkok yang masih memegang paspor Tiongkok dibandingkan dengan orang Indonesia yang sejak orang Tionghoa Indonesia yang sejak perjanjian kewarganegaraan sudah memegang paspor hijau Indonesia. Salah satu persamaan karena orang Indonesia ini kebanyakan berbicara agama, dan kebetulan lagi di Pancasila kita, sila pertama adalah sila ketuhanan, yaitu orang Tionghoa dibandingkan orang Tiongkok sana sudah banyak menganut agama. Kalau di Tiongkok mungkin tidak menganut agama, tapi bukan berarti tidak bertuhan. Di Indonesia ini mungkin menganut agama, tapi belum tentu mencerminkan jiwa ketuhanan. Kita mungkin kebanyakan berbicara ketuhanan sampai kemudian melupakan ada satu sila setelah sila ketuhanan, yaitu sila kemanusiaan. Nah, di Tiongkok mungkin mereka tidak bertuhan, tapi mereka tidak melupakan humanisme. Saya, dan ini yang menjadikan saya begitu kerasan di Tiongkok. Saya melihat orang Tionghoa Indonesia dan orang yang ada di Tiongkok sana sama-sama mempunyai spirit yang begitu kuat untuk mengubah nasibnya. Kalau kita di Indonesia nerimo, legowo. Memang kalau kita belajar filsafat, ada satu filsafat di Tiongkok itu namanya filsafat Taoisme, yang foundernya adalah Lao Tzu, atau kita mengenal dengan sebutan Lao Tzu. Lao Tzu itu pernah bilang dalam kitabnya yang sangat terkenal dan sering dirujuk oleh kita, namanya Tao Te Ching. Di Tao Te Ching itu bilang, "Si zu chang le." Siapa yang bisa bersyukur, siapa yang gampang puas, maka dia akan selalu bahagia. Tapi repotnya di Indonesia itu, kita mungkin terlalu gampang nerimo sehingga tidak punya spirit yang menggebu-gebu seperti orang Tiongkok untuk mengubah nasibnya. Nah, yang saya pelajari di Tiongkok dan yang saya lihat dari orang Tionghoa di Indonesia ini, spirit mengubah nasibnya itu yang luar biasa. Dan ini menurut saya sangat layak untuk dicontoh oleh kita semua. Terima kasih. Siap, terima kasih.